لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sengaja pada kesempatan ini yang biasanya kita kajian Ustadzuna Nur Ihsan, kami juga kalau biasanya mbadalin kajiannya juga lanjut kitab, karena sebuah amanah sebenarnya sudah sejak bulan November, yakni kita menuntaskan kitab ini, kitab yang kami susun tentang belajar dasar ilmu faraid, tentang warisan. Karena ya tidak lanjut di Masjid Pondok Mutiara, kami minta izin kepada pihak takmir untuk membahas. Tidak semua, nggak mungkin, karena kita belum pernah belajar, sedangkan di masjid sebelumnya tinggal bab-bab akhir. Jadi kita di sini insya Allah hanya mengenalkan, mudah-mudahan ada 1-2 orang di antara antum yang mau atau tergerak hatinya mempelajari ilmu faraid. Karena ini termasuk ilmu yang para ulama menyebutkan adalah ilmu yang hilang dari umat Islam ini yang pertama kali, sebelum ilmu yang lainnya. Kemudian pembahasan faraid atau warisan itu pembahasan yang sensitif. Kita tahu orang meninggal itu jarang yang pamitan. Ya. Kalau saya meninggal, harta saya sekian, ahli warisnya ini dan itu, mereka dapatkan sekian-sekian. Sebelum mati cerita itu jarang sekali. Nah, biasanya orang yang meninggal itu tidak berwasiat, nanti harta saya dibagi dengan cara ini dan begitu. Sehingga terjadilah ketika orang ada yang meninggal, ahli waris dari keluarganya biasanya tengkar. Saya minta warisannya lah, ada hak saya. Nah, apabila tidak memahami pembahasan ini, maka akan terjadi kezaliman. Dan ingat, Nabi SAW pernah bersabda tentang kezaliman, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, ya coba kita, mudah-mudahan kita semangat, meskipun ini hanya muqaddimah dan beberapa hal masail tentang kitab ini. Dan insya Allah nanti setelah adzan ada tanya jawab, ada sekitar sisa ini ya, 6 buku, 4 untuk ikhwan, ya ada ujiannya, 2 untuk akhwat, karena lidzakari mislu hadzil unsayin. Untuk laki-laki 2 bagiannya wanita. Ya, itu kaidahnya nanti di sini kita pelajari insyaallah. Jadi yang ikhwan ya dicatat, atau kalau seperti Imam Bukhari yang langsung dihafal. Kita ada ujian nanti setelah adzan. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kami menulis kitab ini, menyusun kitab ini? Karena jarang sekali saya melihat ada ustadz ulama di Indonesia itu menulis kitab tentang faraid. Yang kami tahu adalah tulisan semisal Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ulama dari Tanah Rencong atau Sumatera. Tulisannya sangat tebal dan bahasanya bahasa tahun 80-an. Jadi ejaannya masih tempo dulu. Kemudian Syekh Ahmad Hasan rahimahullah itu juga punya Al-Faraid, dicetak oleh Pustaka Progresif Surabaya. Bahasanya juga bahasa tempo dulu, susah ya, tempo dulu kan begitu ya ejaannya. Kemudian kami dapati kontemporer sangat bagus, tapi tidak dicetak lagi.
Dan di dalamnya ada beberapa kesalahan dan kami sudah minta izin kepada sang ustadz untuk kami dapat filenya atau cetakan yang lama itu tahun 2006 yang ditulis oleh Ustadz Abu Umar Bashir hafizallahu ta'ala, tapi beliau tidak memberikan jawaban, wallahu alam. Kemudian kami tidak menemukan buku yang lain, sehingga kami tergerak dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis dengan sesimpel mungkin. Jadi orang awam itu membacanya enak dan tidak terlalu tebal. Target kami 100 halaman, ternyata lebih 10, jadi 110. Kami beri judul kitab ini Belajar Dasar Ilmu Faraid. Jadi dasarnya saja. Kami harapkan setelah selesai kitab ini bisa ke kitab yang tebal-tebal itu, yang membahas masail-masailnya dari kalangan ulama mazhab rahimahumullah. Dan kami di sini menyusunnya dengan sistem SMS, sederhana, mudah dan sistematis. Ya, dengan mengharapkan upaya menghidupkan hukum waris Islam. Karena kami sudah merasakan ada kasus di keluarga kami juga ketika abah wafat rahimahullah, itu sempat ramai tentang pembagian harta waris, sehingga kami semakin kuat azam untuk menyelesaikan kitab ini. Dan alhamdulillah kitab ini selesai pada bulan Rabiul Tsani tahun ini. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember 2009, dengan pertolongan dari Allah, kemudian dari saudara kami Akhuna Ulum Masruri, kemudian Akhuna Eko Abu Abdillah, dan Akhuna Amirul. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Ilmu faraid ini ilmu yang meskipun urusannya dunia, muamalah, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan, dan Nabi SAW pun tawakuf. Tawakuf itu berhenti menunggu wahyu. Beliau apabila ditanya sesuatu, beliau nggak paham dan itu urusan agama, biasanya beliau diam menunggu wahyu turun. Semisal yas'alunaka anir ruh. Tatkala orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang ruh, maka Rasulullah berhenti menunggu jawaban. Katanya Allah, qulir ruh min amri. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, termasuk pembahasan yang Rasulullah tawakuf adalah masalah warisan. Dan kita ketahui di bangku-bangku kuliahan diajarkan ilmu warisan menurut sistem ini, sistem itu. Jarang sekali diajarkan tentang ilmu faraid menurut Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman, ucapan, dan madhab para ulama di dalam masalah ini. Sehingga seakan-akan ilmu faraid ini ilmu yang mulai hilang. Sehingga para ulama pun berbondong-bondong. Mereka setiap zamannya menulis kitab khusus tentang faraid. Sehingga mereka pun berselisih. Faraid ini bagian fikih atau bukan fikih, di luar fikih. Sampai mereka seperti itu. Ada yang memasukkan ke dalam fikih karena ini kaitannya dengan muamalah. Yang muamalah itu ada nilai ibadahnya. Ada yang katakan ini di luar fikih. Wallahu ta'ala alam. Maka apa itu ilmu warisan? Ya, yang kita kenal dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Yakni sebagaimana yang diucapkan oleh Ad-Dardir rahimahullah, yakni ilmu faraid itu adalah ilmu yang dengannya diketahui siapa saja yang mewarisi harta mayit, dan siapa yang tidak mewarisi, serta berapa bagian perolehannya. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang dengannya diketahui siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan, dan yang dapat berapa perolehannya. Itu ilmu warisan. Maka yang dibahas meskipun harta secara besar, harta disanya banyak sekali fikih-fikih yang harus paham. Karena setiap kita akan mati, sedangkan kita meninggalkan istri atau suami atau
anak, saudara, ibu, bapak dan sebagainya. Kalau kita nggak paham, mereka nggak paham, akhirnya apa? Minta fatwa. Nah kalau yang dimintain fatwa nggak paham, akhirnya kedzaliman menyebar di kalangan kaum muslimin. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian hukum mempelajari ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifai atau fardu kifayah. Ini apabila sudah ada yang mempelajari di suatu kampung, suatu desa, suatu kota, maka seluruh kaum muslimin di kota itu sudah tidak wajib. Jadi ini fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dan ini kesepakatan para ulama, sepengetahuan kami. Adapun mengamalkan ilmu faraid adalah fardu ainin. Hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan di dalam Al-Quran sangat tegas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hukum-hukum warisan. Setelah menyebutkan bagian-bagian ahli waris, Allah mengatakan tilka hududullah. Itulah hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya di dalam pemutusan harta waris, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Pahalanya tidak main-main. Yani taat kepada Allah dan Rasulnya terkait tentang hukum warisan. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah adalah kemenangan yang besar. Kemudian Allah menutup, melanjutkan di ayat yang ke-14 dalam surat An-Nisa ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Dan barang siapa yang mendurkai Allah dan Rasulnya dalam urusan warisan dan melampaui batas di dalam menetapkan harta warisan ini milik siapa, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ancaman yang sangat besar. Khalidan fiha, selama-lamanya. Ya tentunya orang yang jahil kemudian memutuskan apakah dia kekal di dalam neraka? Tidak kekal. Ya, sebatas kezalimannya. Dikhawatirkan dia termasuk muflis yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan, ternyata sebelum masuk surga dia harus bagi-bagi kepada orang yang dahulunya di dunia dia lakukan kezaliman. Diberikan, ini dulu saya ambil harta warisannya, saya kembalikan. Dikembalikan bukan hartanya, tapi apa? Pahala dan dosa saja. Karena di akhirat tidak ada harta. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Dan kaidahnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikaitkan hukumannya, disebutkan hukumannya, hukuman di dunia, di alam barzakh ataupun di akhirat. Jadi definisi dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya beserta hukuman akibatnya. Itu nama dosa besar. Dalam bahasa Arab namanya kabirah, jamaknya al-kabair. Kemudian sebagai bukti bahwasanya ilmu faraid ini adalah benar-benar ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi' bibnatai Sa'din ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat istrinya Sa'd bin Rabi', semoga Allah meridhai keduanya, membawa dua putrinya Sa'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, hatani binata Sa'din kutila maka yauma Uhud." Wahai Rasulullah, ini loh dua putrinya Sa'ad yang bapaknya itu wafat ketika perang Uhud. Wa inna ammahuma akhadha jami'a ma taraka abuhuma. Dan paman kedua anak ini siapa? Saudaranya Sa'ad
mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad. Wa innal mar'ata la tunkahu illa ala maliha. Sedangkan ya Rasulullah, wanita itu tidaklah menikah kecuali dengan hartanya sendiri, ya. Hartanya sendiri. Ini ceritanya apa? Curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasakata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ucapannya Jabir bin Abdullah. Fasakata Rasulullah Sallallahu. Beliau diam. Hatta unzilat ayatul miras, sampai Allah turunkan ayat-ayat tentang warisan. Ini surat An-Nisa ayat 11, 12 dan penutup surat An-Nisa. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha Sa'd bin Rabi. Kemudian Rasulullah memanggil sang paman tadi, saudaranya Sa'ad. Kemudian beliau mengatakan, "A'tibnatai Sa'din sulusail malihi." Berikan 2/3 hartanya Sa'ad itu kepada 2 putrinya. Wa a'tim ra'atahu sumuna. Berikan untuk istrinya Sa'ad itu 1/8. Wa khud anta ma baqiya, dan sisanya silakan kamu ambil. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memutuskan menunggu keputusan apa yang Allah turunkan Allahu Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak main-main, ya. Bisa saja Nabi SAW memutuskan, tapi pasti Allah akan menegur. Ini menguatkan bahwasanya urusan faraid ada urusan yang besar. Kita salah maka kita berbuat zalim, ya. Sedangkan orang yang zalim pasti akan mengembalikan apa yang dia telah ambil dari bukan haknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang hak-hak harta mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, hartanya itu diapakan, ya, biar nggak rebutan dulu. Ada 5 tahapan harta itu diapakan. Ini harus urut, perhatikan, harus urut. Yang pertama, kalau ada orang meninggal, fulan meninggal, hartanya diapain? Yang pertama, diambil hartanya untuk ngurus jenazahnya, ya, diambil hartanya untuk ngurus jenazahnya, mulai dari pemandiannya, ya kalau bayar, ambulannya kalau bayar, beli kain kafan, beli kuburnya, penggalinya, apalagi? Beli gayung, insya Allah di rumah ada, ya. Pokoknya semua urusan sampai mayit itu masuk ke liang lahat, ditutup, itu harus pertama kali hartanya itu yang dipakai. Ya, syukur kalau ada yang bersedekah. Ya, para ulama tidak mengapa. Intinya kalau ada seorang meninggal, wafat, hartanya dipakai pertama kali untuk ngurus jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan seorang sahabat yang ketika ihram, dia seorang muhrim, jatuh dari ontanya, lehernya patah dan meninggal. Semoga Allah meridhoi beliau. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah dia yang wafat tadi dengan air serta sidr, yakni bidara. Wa kafinuhu fi saubaihi. Kemudian kafanilah dengan 2 pakaian ihramnya tadi itu, yang dipakai untuk ihram tadi. Wala tamassuhu bitibin. Jangan diberi minyak wangi, karena orang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan ditutupi kepalanya. Jadi kalau ada orang wafat itu, kalau umroh atau haji sedang ihram, maka hanya dikafani sampai lehernya saja, kepalanya dibuka. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah. Ini keutamaan bagi orang yang wafat tatkala ihram, entah itu ihram haji atau ihram umrah. Di sini pendalilannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat yang saat itu hadir untuk ngambil kain
ihramnya itu. Ya. Itu yang dimiliki oleh sahabat tadi. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan tentang hadis Khobab bin Arad, tentang kisahnya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu? Iya, mati. Kisahnya spesifik. Ya, beliau wafat tatkala perang Uhud. Punya, sehingga Rasulullah ketika melihat dia dikubur, kalau kain kafannya ditarik ke atas kelihatan kakinya, kalau kakinya ditutupi kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah memutuskan tutup kepalanya, kakinya tolong cari idkhir. Idkhir itu rumput atau daun-daun yang lebar yang ada di sana untuk nutup kakinya. Ya. Di sini Rasulullah tidak mencarikan kain, tapi yang dimiliki oleh Mus'ab ibnu Umair. Semoga Allah meridhai beliau. Ini. Setelah itu ada sisa. Ya. Apa yang dilakukan? Yang kedua, lunasi hutangnya mayit. Ya, jangan dapat warisan ini, jangan dulu. Siapa tahu utangnya lebih banyak daripada kekayaannya, ya, rugi dia. Ya. Utang pertama, utang yang terkait tentang hartanya mayit. Semisal Rasulullah SAW tatkala beliau wafat, beliau punya utang gadai. Baju besinya itu, perangnya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Tatkala beliau wafat, ya, ditebus gadainya itu, baju besinya itu dengan hartanya Nabi SAW. Ini istidlalnya. Kemudian utang yang terkait tentang selain itu, misalnya dia utang puasa, orangnya sudah tua, pengen puasa tapi batal, gak kuat, akhirnya dia bayar fidyah. Ternyata belum bayar sampai Id wafat, maka 30 hari sama dengan 30 makanan seporsi dia. Maka ketika wafat, setelah hartanya dipakai untuk mengurus jenazahnya, maka dipakai untuk beli 30 porsi makanan itu untuk fidyahnya. Atau hutang yang lain, hutang kepada si fulan, ya, hutang nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diketahui. Itu. Jadi yang pertama adalah pengurusan jenazah, yang kedua utang terkait harta itu sendiri, dan yang ketiga adalah utang lepas, bebas. Jadi bukan kaitannya dengan harta, tapi utang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau dia dengan hamba yang lain. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan wasiatnya. Wasiat. Dan wasiat ini yang dimaksud adalah wasiat harta, bukan wasiat yang saya wasiatkan kalau saya meninggal antum semua harus sabar, terus doakan saya. Ini bukan itu yang dimaksud. Maksudnya wasiat harta. Misalnya orang meninggal, kalau saya meninggal tolong semua kitab saya masukkan ke perpustakaan. Tolong kalau saya meninggal harta saya tolong diwakafkan untuk MNF, mobil misalnya, motor saya untuk Ustadz Fulan, dan seterusnya. Ini wasiat. Maka di sini para ulama membahas wasiat. Wasiat terkait orang yang wafat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kami sebutkan di sini ada 4 syarat dari beberapa dalil. Yang pertama, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga total harta mayit setelah dipakai ngurus jenazah, setelah dibayar utangnya. Baru sisanya berapa, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya bukan ditujukan kepada ahli waris.
kalau saya meninggal, motor kesayangan saya itu untuk anak saya yang nomor 3 dari 4 orang anak saya itu. Dia itu paling saya sayangi. Nah, ini tidak boleh, dibatalkan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, tidak bermaksud untuk mengurangi hak ahli waris. Ya, ini agak susah, kenapa niat itu dalam hati. Ya, kecuali ada korina-korina yang kuat bahwasanya sahibul mayyit ini ya diketahui condong kepada salah satu ahli warisnya. Contoh, seorang wafat punya 2 istri. Ya, punya 2 istri. Dia berwasiat, untuk istri saya yang nomor 2 itu tolong lebihkan. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena nanti akan bermasalah. Islam menutup jalan untuk apa? Terjadinya permasalahan. Bahkan dalam masalah ini sering kita lihat apa? Kaum muslimin itu kerabat bisa retak, pedot, putus tali silaturahim gara-gara warisan. Islam sudah wanti-wanti. Makanya diurus ya pembagian warisan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wasiat tersebut haruslah wasiat yang dibolehkan, disyariatkan. Misalnya nih, saya kalau meninggal tolong dikuburkan di Masjid Idul Fitro, maka nggak boleh. Ya, wis saya beli misalnya gitu ya, nggak boleh, harus dibatalkan. Nah, wasiat-wasiat ini memberatkan, bahkan bertentangan dengan syariat, harus dibatalkan. Jadi sekali lagi, syarat wasiat dibolehkan itu ada 4. Yang pertama, tidak melebihi sepertiga harta setelah dipakai untuk pengurusan jenazah dan bayar hutang. Nomor 2, tidak ditujukan kepada ahli waris. 3, tidak dimaksudkan untuk mengurangi haknya ahli waris. Dan yang keempat, wasiat itu mubah. 6. Dan yang terakhir, baru kalau sudah selesai ngurus jenazahnya, sudah utangnya sudah, terus ada wasiat dan itu tidak boleh sepertiga, maka mesti ada sisa 2/3 itu. Nah, itulah 2/3 yang dibagi kepada ahli waris. Nah, ini pembahasannya cukup panjang. Contoh kasus untuk ini. Biasanya kalau contoh kasus lebih ingat. Fulanah wafat, meninggalkan harta 2 juta rupiah. Yang bisa saya kasih hadiah di tengah-tengah. Fulanah wafat meninggalkan harta 2 juta rupiah dengan biaya pengurusan jenazah 1 juta rupiah. Punya utang 400.000 rupiah. Punya utang nazar 300.000 rupiah. Kemudian ada wasiat, tapi nggak disebutkan. Pokoknya wasiat nanti infakkan untuk MNF misalnya, Masjid Idul Fitro kita ini. Dan meninggalkan suami dan bapak. Pertanyaannya, siapa yang cepat? Berapa dari harta 2 juta itu yang dikeluarkan untuk wasiat? Ya, Ustaz, ana ulangi ya. Pertanyaannya dulu is. Berapa harta yang dikeluarkan untuk wasiat? Kasusnya wafat seorang wanita meninggalkan harta 2 juta. Biaya pengurusan jenazahnya total 1 juta. Utangnya 400.000, utang nadarnya 300.000. Itu ya. Udah nggak usah diulangi. Coba siapa yang apa jawabannya? 100.000. Oh enggak. Ya, nanti yang sudah dapat ya barakallahu fiik. Waalaikum. Yang sudah dapat nggak boleh jawab lagi biar dapat yang lain. Ya, itu ya. Jadi biaya pengurusan jenazah 1 juta, utang mayit 400.000, utang nadar 300.000, ya. Tinggal sisanya 300 dari 2 juta. Kemudian dipotong untuk wasiat sepertiga, 100.000, 200.000 untuk ahli warisnya, ini suami dan bapaknya si fulana tadi.
Nah, berapa bagiannya bapak dan suami, itulah yang dibahas panjang lebar di dalam ilmu faraid. Nah, kemudian kita nggak bahas itu ya, kita bahas dasar-dasarnya aja. Itu bisa nanti gampang. Kalau sudah paham ini, ada software untuk ngitung, tinggal masukkan siapa ahli warisnya, hartanya berapa, keluar. Tapi bukan itu, yang penting fikihnya ini yang kami tekankan di sini. Pertama, setelah itu kita pahami tentang ketentuan pewarisan. Yang pertama, rukun pewarisan. Rukun adalah rukun, apa sih rukun? Coba siapa yang tahu? Arkan sholat. Apa rukun sholat itu? Sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka tidak sah. Apa bedanya dengan syarat sah kalau begitu? Sesuatu yang dipenuhi sebelum terjadi jalan sesuatu tidak masuk di dalam sesuatu itu. Misal sholat berarti bukan sholatnya di luar sholat. Ya enggak apa-apa lah. Ya apa, barakallahu fik. Ini bukan sano ya, dihargai ini, menjawab ini sudah bagus. Rukun adalah ungkapan untuk bagian dari suatu pokok yang tanpa adanya dia tidak ada wujudnya, batal total. Adanya itu harus terpenuhi sehingga ada wujudnya. Nggak ada satu, dianggap nggak ada, tidak menyisakan apapun. Contoh, rukun nikah itu salah satunya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki nggak bisa, nggak sah itu. Nah, apabila ada yang mau nikah, perempuan, perempuan kan banyak sekarang ya, apalagi banyak berita setiap hari itu ratusan janda itu ada. Kemudian wali nikahnya ada, 2 saksi ada. Kemudian Pak KUA tanya, mana calon suaminya? Tidak ada. Ada pernikahan? Seandainya diadakan juga nggak dianggap ada pernikahan, nggak ada laki-lakinya. Paling nikah nanti sama Pak KUA-nya kan begitu. Maka adanya laki-laki yang mau menikah dengan wanita itu adalah rukun, harus ada. Nah, di dalam pewarisan juga begitu, ada rukun pewarisan. Kalau ada satu, yang lain nggak ada, dianggap nggak ada. Jadi harus ada. Berapa? Ada 3. Yang pertama, adanya muwaris, yang mewariskan, ada yang mati. Nah, kalau nggak ada yang mati terus bagi-bagi warisan, siapa yang mati kalau bagi-bagi warisan? Ya, nggak bisa. Yang kedua, ada ahli warisnya. Ada yang mati, wah bagi-bagi waris, tapi nggak punya ahli waris. Maka dibahas oleh ulama panjang lebar sekali. Bagi siapa yang meninggal nggak punya ahli waris, daripada harta itu rebutan, antum menikahlah biar punya ahli waris. Yang ketiga, ada hartanya. Nah, ada yang meninggal, ahli warisnya udah seneng, dicek nggak punya harta. Ya, buat apa bahagia ya? Sudah semakin sedih. Jadi 3 ini harus ada. Kalau ada, maka lanjut kepada syarat sah pewarisan. Itu juga ada 3. Yang pertama, dipastikan mewarisnya itu wafat, benar-benar wafat, bukan sekedar hoax. Nah, si fulan wafat, wah dapat warisan ini. Ya harus dicek, harus dicek benar-benar wafat apa enggak. Jangan-jangan sandiwara atau goda. Biasanya istrinya digoda gitu ya, pura-pura mati, nangis gitu kan. Pulang-pulang, loh kok ada, seneng kayak gitu. Maka harus dicek. Maka kepastian meninggalnya waris itu syarat sahnya pewarisan. Yang kedua, dipastikan ahli warisnya hidup tatkala yang mati tadi benar-benar mati, meskipun 1 detik. Misalnya kasus ada suami istri nggak punya ahli waris, kecelakaan,
jatuh, si istri meninggal. Kemudian suami ini lihat istrinya meninggal, shock, meninggal juga. Ya, maka meskipun sang suami ini, kalau diketahui ya, sang suami ini hidup hanya 1 detik setelah istrinya meninggal, maka sang suami dapat harta waris, istri nggak dapat harta waris suami. Ini dipastikan. Maka nanti terus tadi kan istri nggak punya ahli waris kecuali suaminya. Nah terus suaminya ternyata meninggal juga. Apakah dapat semua harta istri? Terus dibagi siapa? Ya dibagi kepada ahli warisnya suami tadi. Nah, ini. Yang ketiga, harus diketahui berapa bagian serta hukum-hukum pewarisan. Jadi harus paham dengan ilmu waris ini. Kalau satu saja nggak ada, tidak sah pewarisannya. Ya, tidak sah. Kemudian sebab-sebab pewarisan ini juga ada 3, banyak 3-nya. Jangan diklaim trinitas. Sebab-sebab pewarisan. Yang pertama, pewarisan itu seseorang dapat peroleh dengan salah satu dari ini. Yang pertama, nasab. Ya, nasab itu hubungan rahim ataupun kekerabatan. Ini, dan nasab ini paling kuatnya orang dapat harta waris. Sip, aku dapat warisan. Siapa sampean? Saya anak kandungnya. Dapat. Sip, aku juga dapat. Siapa sampean? Saya anak angkatnya. Maka angkat anak nggak dapat. Saya ini dulu sudah ada sebelum anak kandungnya itu. Iya, jenengan nggak punya nasab sama yang mati. Meskipun jenengan anak angkatnya yang pertama, tapi tidak diterima oleh syariat Islam. Ini keadilan syariat Islam. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan. Maka orang yang menikah meskipun belum malam pertama, saking senengnya gitu ya, serangan jantung misalnya, ngeri. Maka pasangannya dapat warisan. Ya. Atau habis akad pulang naik mobil kecelakaan, ya. Salah satunya meninggal, maka yang hidup dapat warisan dari yang meninggal. Meskipun baru qabil tuh nikah, sudah senang didoakan, pulang gitu kan, meninggal, maka dapat pasangannya. Tentang pernikahan, bagaimana dengan perceraian? Ya ini, karena sekarang ada istilah gono gini. Apakah ada dalam Islam gono gini? Ya, istilahnya nggak ada dalam Islam gono gini. Yang ada adalah kaitannya dengan harta. Jadi kalau ada harta gono gini, apa sih harta gono gini itu? Harta gono gini adalah suatu harta yang diperoleh oleh dua pihak, suami dan istri. Ibaratnya apa? Kerjasama. Misalnya beli mobil. Mobil ini harganya 100 juta. Suami 60 juta, istri 40 juta. Maka di situ ada kepemilikan suami 60%, istri 40%. Maka tatkala terjadi perceraian, maka harta itu harus dibagi. Bukan bagi rata. Itu yang jadi kasus sekarang. Mantan istri menggugat. Yang itu kadang-kadang menang. Semua hartanya suami itu apa? Masuk ke istri. Ini adalah kedzaliman, bahaya. Yang jadi kasus adalah apabila wafat. Kadang-kadang istri itu, Mas, ini harta saya ini. Semuanya harta saya, tidak boleh. Harus dijelaskan bahwa 40% itu hartanya istri, 60% itu hartanya mayat, sehingga 60% itulah yang jadi harta waris. Nih, kita bahas tentang perceraian. Siapa yang sudah selesai bahas perceraian? Yang sudah menikah nih?
nikahi dulu, antum ngawur nih. Ya saksi. Abu Ihsan katanya belum nikah ini. Wah, ya. Iya, nikah dulu. Katanya kaidahnya itu justru nggak begitu. Imam Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum nikah dan cerai, kan begitu. Ya, jangan ngaku salafi kalau belum selesai bab ini. Ya, enggak apa-apa. Perhatikan kalau terjadi perceraian antara suami istri. Pertama, kasus pertama. Apabila cerainya itu cerai rojai. Rojai itu cerai yang bisa dirujuk. Ya. Terus dalam masa iddah itu masa nunggu. Kalau nggak dirujuk, selesai masa iddahnya, yakni 3 kali masa haid atau 3 kali suci, maka wajib pisah. Kalau mau balik, nikah akad baru, mahar baru. Lalu salah satu dari suami istri wafat, maka ulama sepakat bagi yang hidup memiliki hak pewarisan. Si A dan si B menikah. Si A mencerai si B. Dalam masa iddah mau dirujuk, ya datang ke si B, ternyata kecelakaan mati. Maka si B tadi belum dirujuk, tapi masih masa iddah, maka dapat hak warisan. Meskipun dalam masa cerai tapi belum dirujuk selagi masa iddah. Ini yang kasus pertama. Kasus yang kedua, talak rojai tapi selesai masa iddahnya, sudah selesai. Kemudian salah seorang suami istri ini wafat yang sudah cerai tadi, maka ulama juga sepakat berijma hilang hak pewarisan suami istri tersebut. Jadi 3 bulan, ya anggaplah 3 bulan nggak dirujuk. Tapi saya masih suka sampai habis. Ya, sampai habis. Terus nggak apa-apa, sudah terlanjur waktunya habis, saya mau tak nikah lagi. Datang ya janjian ke KUA, kita nikah lagi karena sudah ya, masa iddahnya selesai, ya kita nikah lagi lah. Saya masih ingin balik. Nah, janjian kecelakaan salah satunya, meninggal. Maka salah satu tadi yang masih hidup tidak berhak, dan itu kesepakatan para ulama. Yang jadi masalah kita itu orang pemahamannya cerai itu nunggu sidang. Ini bahaya. Laki-laki mengucapkan kata cerai dia meskipun pemerintah belum ketok palu. Ya, jangan main-main. Seperti menikah, pura-pura ya, guyonan, tapi yang nikahkan walinya, kemudian ada saksinya, guyonan. Kemudian saya nikahkan antum dengan anak saya ini. Kemudian mau nggak? Mau, sah. Kemudian tanya, sah ya? Sah. Ya, maka nikah beneran itu. Urusan nanti wanitanya mau apa enggak, ya itu nanti. Intinya sah di saat itu. Makanya bahaya main-main dengan nikah, cerai, kemudian membebaskan budak dan rujuk. Ya, sebagian ada yang cuma 3 saja. Intinya kita harus mengetahui hukum-hukum terkait hal ini. Ya, kita teruskan sebentar. Kemudian yang ketiga, apabila talaknya talak bain, ini talak yang ketiga, cerai rujuk, cerai lagi, sudah nggak ada masa iddah, nggak ada kesempatan rujuk. Maka saat itu apabila salah satunya meninggal, maka ulama juga sepakat mereka tidak saling mewarisi. Yang keempat, jika talaknya bain, ya, sudah talak ketiga, tapi suaminya ini mau mati baru mencerai, ya misalnya sakit yang parah, ya kayaknya dokter memvonis nggak lama lah, nunggu hari saja. Akhirnya suami ini mencerai salah satu istrinya, tapi bain sudah habis, nggak ada kesempatan rujuk. Maka di situ para ulama
menguatkan suami itu mencerai istrinya untuk menghalangi istri dapat haknya. Maka istri meskipun dicerai tetap dapat harta warisan. Ini pernah terjadi di zamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini tatkala Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhai dan mengampuni beliau serta merahmati beliau, ketika beliau sedang sakit keras, yang sakit itu mengantarkan beliau wafat, beliau mencerai salah satu istrinya. Dan Utsman tahu bahwasanya dicerai itu untuk biar tidak dapat harta warisan, biar dapat istri yang lain. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf wafat, maka Utsman membagi harta warisan itu dan diberikan kepada istri yang tadinya dicerai. Ini contoh kasusnya. Dan yang kelima, jika nikahnya dinyatakan atau dihukumi fasakh, dipisah, nggak sah, ini harus pisah ini, maka tidak ada hak saling mewarisi. Contoh kasus ini, hati-hati ya yang mau nikah ini. Mau nikah harus cek wanitanya ini siapa. Jangan sampai ternyata saudara susuan. Contoh, nikah sama saudara susuan, gak ada yang tahu. Nikah punya anak, kemudian salah satu kerabatnya yang tahu bahwasanya lu ini saudara susuan, kemudian mengabarkan, maka saat itu kalau dia benar-benar orang yang jujur, persaksiannya dianggap, maka suami itu harus dipisah, difasakh, dipisah. Terus anaknya gimana? Ya tetap anak bapak ibunya, kan nggak ada mantan anak, ya, nggak ada mantan ibu, mantan bapak. Yang ada adalah mantan suami atau istri. Maka saat itu harus dipisah dan keduanya kalau meninggal tidak saling mewarisi. Wallahu ta'ala alam. Kita mendengarkan adzan dulu. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sebentar sebelum ujian. Yang ketiga, sebab-sebab seorang itu dapat pewarisan selain nasab,
Dan itu yang paling kuat selain pernikahan. Dan yang ketiga adalah wala. Wala itu memerdekakan budak. Contoh ya, Abu Bakar pernah memerdekakan budak. Siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seandainya Bilal wafat, punya harta, dia nggak punya ahli waris, maka Abu Bakar berhak mendapatkan semua hartanya. Ya, mendapatkan semua hartanya. Ini contohnya. Maka 3 ini sebab seorang itu mendapatkan harta waris. Kemudian sekarang penghalang-penghalang pewarisan. Ada 2 gambaran besar, yakni penghalang pewarisan itu ada 2. Yang pertama, yakni sifat pada ahli waris. Jadi kalau ahli waris ini punya ciri-ciri ini, maka dia batal hak pewarisannya. Yang kedua, adanya ahli waris lain. Yang kedua ini adalah adanya ahli waris lain. Contoh, ada seorang punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, meninggal akhirnya. Ahli warisnya ada 2, anak dan saudara kandung. Anak dan saudara kandung. Maka hartanya untuk siapa? Semuanya untuk anaknya itu. Saudara kandung gak dapat apa-apa. Maka saudara kandung ini gak dapat harta waris karena adanya ahli waris yang lain, yakni anak kandung. Adapun sifat, ini yang penting kita bahas. Yang pertama, penghalang pewarisan adalah perbedaan agama antara yang mati dengan yang ditinggali. Ya, perbedaan antara yang mati dengan yang ditinggali. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Usama bin Zaid, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Hanya saja para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau ada seorang meninggal, kemudian hartanya ini banyak atau ada hartanya setelah digunakan untuk melunasi utang dan sebagainya. Kemudian bapaknya ini belum masuk Islam, kafir, anaknya muslim, wafat. Karena mau dibagi harta waris, dia masuk Islam. Maka para ulama berselisih pendapat. Maka wallahu alam, kalau memang dia itu motivasinya masuk Islam itu biar dapat harta warisan, maka dicek. Kalau dia dikasih harta warisan, kemudian dia istiqomah dalam agama Islam, diberikan. Kalau tidak, ulama juga berselisih, terus diapakan hartanya. Dan ini kami tidak bahas karena cukup panjang. Intinya perbedaan agama itu membatalkan hukum pewarisan. Jadi kalau antum nikah sama wanita kitabiyah, ahli kitab, kemudian istri antum yang ahli kitab itu wafat, antum nggak berhak dapat warisan, nggak berhak dapat warisan. Banyak kok wanita yang baik-baik dari kalangan kaum muslimat. Yang kedua, penghalang pewarisan yang ada pada ahli waris. Yang kedua adalah pembunuhan ahli waris terhadap pewarisnya itu. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani, kata para ulama. Barang siapa yang mendahului hak padahal belum waktunya, maka justru dia diharamkan untuk memperolehnya. Sebuah kasus yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah penyembelihan sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang tahu kisahnya? Hah? Nah, cocok ini. Yang tahu tak kasih hadiah nih. Siapa yang tahu kisahnya sapi betina itu dalam surah Al-Baqarah itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Nggak ada? Akhwat? Tahu? Nggak tahu. Jadi ada dalam kasus Bani Israel ditemukan seorang laki-laki wafat, punya harta banyak. Tidak diketahui siapa yang membunuh. Tapi dia punya keponakan, nggak punya ahli waris yang lain kecuali keponakan itu. Maka dilaporkan kepada Musa alaihissalam, Nabiullah Musa. Maka Allah perintahkan untuk nyembelih sapi betina. Ya. Dan kasusnya lebih rumit karena Bani Israel bertanya sapinya seperti apa, jantan atau betina. Betinanya seperti apa? Ditanya warnanya apa. Akhirnya hampir mereka nggak nyembelih karena susah. Maka ketika sudah dapat mereka sembelih, sebagian dagingnya itu Nabi Musa ambil, kemudian dipukulkan kepada mayit atau jenazah sang paman tadi. Kemudian ternyata Allah bangkitkan dia, kemudian ditanya, siapa yang membunuhmu? Keponakanku. Maka keponakan itu batal. Batal. Kalau dia nggak membunuh, pamannya mati, dia dapat semua hartanya. Tapi apa? Karena dia yang bunuh, dia ingin dapat harta warisan, sehingga apa? Dia nggak sabar dibunuh biar dapat, justru tidak dapat. Ini kasusnya. Jadi pembunuhan mewaris terhadap pewarisnya membatalkan hak warisan. Ini sangat penting ya, sehingga orang itu nggak saling membunuh untuk apa? Dapat warisan. Bapak ini gak mati-mati rek. Ini sudah mau bayar utang jatuh tempo, bapaknya dibunuh. Ini loh, Islam sampai sedetail itu. Allah mengingatkan, mengatur agar apa? Tidak terjadi hal semisal ini. Aduh, istri anak kerja banyak hasilnya. Saya kerja dibagi. Saya butuh ini, mau nikah lagi susah. Saya dibunuh. Gak dapat justru dapat kena kisos. Ya, maka ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perbudakan, perang, suami istri diambil, istrinya diambil oleh orang lain. Karena perang melawan orang kafir. Perhatikan, orang kafir. Maka kemudian orang kafir ini menjual budayanya tadi kepada kaum muslimin. Saya jual ini, wanita ini. Saya udah bosan. Ya udah saya beli. Berapa? Ya 1 M lah. 1 M. Setengah M aja lah. Setengah M. Ya udah setengah M. Udah setengah M. Dapat. Kemudian budak wanita tadi meninggal, masih punya ahli waris yang di negeri yang lain tadi yang dijajah itu. Maka penduduk yang menjadi ahli waris itu nggak ada yang dapat jadi harta warisnya, nggak ada yang dapat. Yang dapat siapa? Tuannya, majikannya, ya, majikannya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-wala'u luhmatun kal hulmatin nasab, la tuba'u wa la tuhab. Pertalian pembebasan budak itu wala seperti pertalian nasab, tidak bisa dijual, tidak pula bisa dihadiahkan. Wallahu a'lam, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, silakan pingin fotokopi juga boleh. Ini cuma covernya jelek ya. Ya, karena kurang amanah ini yang memfotokopi. Pertanyaan. Oh, dari ini aja ya. Ini ada 2 ikhwan, 2 akhwat. Pertanyaannya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum ahli waris juga berlaku pada orang tua kafir yang bukan orang tua kandungnya? Barakallahu fikum. Fadhal. Saya sudah dijawab sama akhuna Abu Bakar hafizahullah ta'ala.
tinggal 1 untuk ikhwan, 2-nya untuk akhwat. Sebutkan 3 rukun pewarisan. Nah, Pewarisan. rukun. Oh, rukun. Buka dulu saya. Las, ganti soal. Ganti soal. Ini ujian ya, ujian nggak boleh nyontoh. Pertanyaan soal jawab boleh. Ini ujian nggak boleh. Nah, ganti. Sebutkan 3 syarat sah pewarisan. Masud. Ada yang mewarisi. Ada yang diwarisi. Ini rukun ini. Monggo Mas Hidan. Yang diwarisi, yang mewarisi benar-benar meninggal. Yang mewariskan. Kalau mewarisi berarti yang masih hidup. Ya. 2. Yang diwarisi tadi yang hidup, ahli warisnya. Kenapa? Yang diwarisi hidup. Hidup ya. Nah, diketahui hidupnya. Kurang 1. Kalau enggak tak bagi 2 ini. Ada hartanya. Itu rukun. Itu rukun. Enggak apa-apa lah. Yang ketiga adalah diketahui bagiannya berapa. Ya. Jadi ini ada harta, ini ahli warisnya sekian-sekian. Yang ini dapat, ini nggak dapat. Itu harus diketahui syarat sahnya. Dapatnya berapa, alasannya apa, dalilnya apa. Yang nggak dapat itu alasannya apa, dalilnya apa. Itu yang dimaksud harus diketahui hukum yang kaitannya dengan pewarisan tersebut. Nah, untuk akhwat silakan bisa pakai kertas. Tak tunggu ya. Cepet aja, ini sudah mau iqamah. Apa ini pertanyaannya, sebutkan 2 penghalang pewarisan yang keluar suratnya diambil Abu Jundu. Itu duluan tak cek. Soal yang kedua kalau nggak ada yang tak limpahkan ke yang ikhwan. Sebutkan ya hak-hak harta mayit sebelum pewarisan. Jadi ada 5, sebutkan 4. Yang pertama, saya tunggu. Boleh jawab soal pertama, boleh jawab soal kedua. Jangan lama-lama ya. Nah itu 1. Alhamdulillah. Kasihan ahwatnya ini. Tapi tidak apa-apa. Saya tunggu satunya. Penghalang pewarisan. Sifat pada ahli waris, ada ahli waris yang lain. Ya, siapa ini? Nah, semoga Allah ya merahmati penjawab ini. Nggak ada namanya, Garuda ini. Ya. Tinggal 1 soalnya tadi. Sebutkan hak-hak harta sebelum pembagian warisan. Kalau nggak ada, tak limpahkan ikhwan ini. Ada? Oh, masih nulis ya. Sebutkan 4 dari 5 hak-hak harta sebelum pembagian warisan. Sekedar info, ya buku ini sebenarnya gratis ya. Karena amanahnya memang untuk diberikan kepada orang yang
ingin belajar, dan ini adalah wakaf dari saudara kami yang kami sebutkan di awal kajian tadi. Mudah-mudahan nanti ada dana lagi sehingga kita bisa mencetak atau bisa kita buat kajian ya. Karena katanya di sini dulu Ustadz Fahri ya motong, bingung dengan istilah. Ya, mudah-mudahan di kitab ini bisa mempermudah. Ada? Oh ada. Lama kita menunggu. Nyontek. Saya percaya guys. Ya, hukum asalnya seorang muslim itu as-sidq, jujur. Tidak boleh kita suudzon. Yang pertama, diambil hartanya untuk mengurus mayat jenazah, sahih. Lunasi hutang mayit, ya, lunasi hutang lepas dia dengan Allah dan hamba yang lain, kemudian melaksanakan wasiat, ya. Masya Allah, barakallahu fihi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.